Kalau saya ditanya lembut, saya ini jarang, saya tidak bisa lembut juga orangnya sebenarnya. Saya itu orangnya tak gitu ya. Saya ini orangnya ceplos gitu. Tapi tidak menghilangkan itu. Oh ada ya, sisi lembut ya. Ya pasti ada lembutnya lah ya. Oke, baik. Luar biasa. Sisi keibuannya. Sisi keibuannya, oke. Mau ditomboy kayak apa? Tetap ada lah. Terus ini, jika kamu mendidik satu laki-laki, maka kamu mendidik satu orang. Dan jika kamu mendidik satu perempuan, maka kamu mendidik satu generasi. Siapa yang bisa menjelaskan maknanya? Ada? Ayo sebelum saya tunjuk. Oke. Kita mendidiknya itu harus karakter kan beda ya, karakter beda. Jadi kalau gimmick ya, supaya kedengaran. Oke. Laki-laki biar anak laki-laki itu karakternya beda. Ada yang kasar gitu kan, ada yang kasar, ada yang halus. Nah, saya juga begitu, ada yang kasar, ada yang halus. Jadi kalau yang kasar yang keras gitu katanya kan kita mendidiknya itu harus secara halus, tidak boleh dengan kata-kata yang kasar. Baik. Terus kalau yang halus ini kita yang halus saja seperti teman gitu kan, kita bicaranya kamu sudah kerjakan ini ya, sudah sholat tidak ini ya, sudah. Kalau yang pasar itu kita harus dengan penuh dengan kita gitu supaya dia mau. Kalau Nah ini Bunda, keluarga dan pendidikan. Keluarga adalah tempat pendidikan yang sempurna untuk melangsungkan pendidikan ke arah pembentukan pribadi yang mutu. Nah ini keluarga, ya. Keluarga adalah tempat pendidikan yang sempurna, melangsungkan pendidikan. Ini secara betul. Bagaimana dengan orang tua? Orang tua mau, tidak mau, berkeahlian atau tidak, tapi dia memiliki kewajiban. Bodoh amat, mau orang tuanya kerja di DPRD sekalipun, jadi PNS, mau jadi pejabat sekalipun, dia tidak boleh menghilangkan kewajibannya. Dia harus mau tidak mau. Tidak pandai aku nih. Aku ini nggak ngerti aku ngajar gitu. Itu banyak. Bahkan ada tuh di SD itu orang tua tidak bisa membaca Bunda, buta huruf. Jadi saya punya pengalaman seperti itu. Jadi ketika saya minta dia mendampingi anaknya, saya tidak bisa baca Bu. Bagaimana saya mendampingi anak saya? Dia sampaikan, memang tidak bisa baca. Nah kira-kira Bunda, kalau ketemu yang seperti itu, apa langkah Bunda? Kan orang tua ini kan buta huruf ya, nggak bisa kenal ini itu. Tapi Bunda pingin dia apa? Jadi Bunda wali muridnya itu menerangkan anaknya sesuai dengan gambar. Oke, baik, luar biasa. Berarti menggunakan alat media gambar itu ya, luar biasa. Ada lagi orang tua saya, katanya ibu gak usah kasih saya kerjaan rumah ya. Orang tua saya nggak bisa bantu, tapi asal bisa nggak kerjakan? Bisa. Ya udah, kalau asal yakin, ya udah jawab aja. Kadang-kadang kan anak itu kan sudah punya tingkat kejenuhan ya. Mak aku bingungnya apa lagi nih Mak? Ini yang ditakutkan orang tuanya kalau ada pertanyaan yang tingkat tinggi seperti itu ya. Itu jadi dilema gitu. Tapi alhamdulillah Bunda, di antara ke semua teman itu anak saya yang itu tuh, ada juga anak saya itu yang dari keturunan orang tua dosen. Tapi dibandingkan sama yang anak dosen itu, anak saya itu lebih pintar yang itu, yang tidak tahu buta huruf itu. Karena apa Bunda? Karena kira-kira kenapa? Kenapa dia lebih apa ya? Aktif dan dia lebih pintar kira-kira kenapa? Kemauan. Coba, jangan bisik-bisik. Mana? Dia tidak peduli. Pokoknya anak-anak itu Bunda, yang dia tahu orang tuanya adalah orang yang paling pintar. Jangan sampai ada nanti kata dari anak, guruku lebih pintar daripada anak nih. Jangan sampai ada kata gitu Bunda. Jadi sampaikan itu kepada orang tua murid. Pentingnya orang tua sebagai guru di rumah ya, itu sangat membantu siswa terutama dalam mentalnya dan sebagainya. Karena dia mungkin lebih terbuka pada orang tuanya, dia lebih terbuka. Bahkan yang saya ajarkan di sekolah pun dia
cerita nih anak nih. Gimana nak kalau Bu Indah? Itu ada juga murid saya itu. Kalau Bu Indah ngajar mak, enak. Main-main terus. Kenapa saya suka main-main? Karena untuk menarik kefokusan mereka kembali di kelas ini, itu kan susah ya anak-anak dikembalikan kefokusannya. Enaknya Bu Indah ngajar karena orang tua ini. Karena anak-anak saya ini sudah bisa mandiri. Tadinya harus dimandiin, tapi sekarang udah gosok badan sendiri, sikat gigi sendiri. Dulu mana mau ditemani gitu ya. Nah, jadi itu udah pentingnya kolaborasi gitu ya. Nah ini udah pendidikan formal itu kerjasama antara siapa udah? Orang tua. Anak, terus Orang tua. Guru. dan Guru. kok gemes ya? Hai,